wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, pada sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Sekarang kan lagi musim ini ya, hujan banyak, jadi tolong jaga kesehatannya, jangan kayak bapak nih lagi batuk, pilek kayak gitu ya. Nah, sebelum bapak mulai materi, bapak coba absen satu-satu ya dari kalian ya. Yang pertama Allegra, Diana, Beza, Jauza, ada ya, ada. Izumi, Irza, Najma, Quinsa, Rizky, Jimmy, terus apa? Terus Naya, Hafiza, Anasma, Jua, Bakti ya? Hari ini ya kita tetap semangat ya untuk belajar ya, walaupun misalnya kalian jenuh mungkin belajar, tapi kita akan coba tidak hanya teori yang kita pelajari, tapi juga teori dan juga praktek ya di hari ini. Yang pertama, ada yang pernah mendengar ChatGPT, Miro atau Suno AI? Kalau yang ChatGPT kan tahu? Apa? Ada yang bisa jawab? AI ya. Biasanya dipakai buat apa aja? Terus ini pendapat kalian ya. Menurut kalian apakah AI bisa menggantikan kreativitas manusia? Bisa ya? Bisa ya? Kalau gimana kalau bisa? Tidak. Ada yang bisa, ada yang enggak? Sob, jawab. Yang bisa? Misalnya kayak mau buat desain, jadi dia kan misalnya kan ChatGPT itu kan bisa itu kan buat gambar kan. Terus jadi kita bilang nih ke si ChatGPT ya kalau buatkan gambar bla gitu. Jadi kita kayak berpunya desain, jadi dibantuin sama dia. Biasanya kalau bisa buat desain grafis kan kita ChatGPT. Oh, dipakai sama ya. Ada yang jawabannya enggak? Tidak. Kalau Ilham, kalau tidak enggak. Karena AI itu mempelajari manusia. Dia membuat desain atau ngasih informasi itu berdasarkan yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau menggunakan kreativitas manusia itu tidak bisa. Karena masih butuh manusia untuk mengembangkannya. Dia nggak bisa berjalan sendiri. Jadi ada dua sudut pandang ya. Ada yang tergantikan karena mungkin ada beberapa profesi yang tergantikan oleh AI ya. Kalau yang tidak, mungkin perlu ada sentuhan manusia lagi ya untuk bisa membuat AI ini ya. Nah, dalam hal pembelajaran ini ada tujuannya ya kalian belajar AI ini. Yang pertama, diharapkan kalian memahami apa itu kecerdasan buatan dan bagaimana teknologi AI ini bekerja. Terus yang kedua, mengidentifikasi fitur dan fungsi utama dari ChatGPT sebagai asisten percakapan. Yang pertama fungsinya, terus ada Miro sebagai platform untuk membuat mind map pakai AI, dan juga Suno AI sebagai pembuat musik. Nanti kita coba praktek yang ChatGPT dan Suno AI membuat musik. Terus yang ketiga, yang terakhir, kita juga akan mencoba ya di terakhirnya praktek dan simulasi untuk menyelesaikan tugas secara mandiri ataupun nanti berkelompok ya, nanti kita atur aja ya. Nah, apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia ya. Jadi dia mengenali pola, memproses bahasa, memecahkan masalah, dan juga membuat keputusan. Contohnya misalnya asisten suara, Google Assistant, ada pakai juga asisten sebagian ya. Terus juga rekomendasi video di platform streaming. Misalnya kalian kalau misalnya suka nyetel musik di YouTube ya, kalau kalian keseringan dengar siaran ini, pasti keluarnya bakal ya ini. Terus yang keluarnya itu juga dari fitur AI. Terus juga filter foto, efek di aplikasi media sosial, terus sistem navigasi yang memprediksi kemacetan. Apa kira-kira itu? Google Maps ya, benar. Terus juga terjemahan otomatis antar bahasa. Biasanya kan kadang-kadang kalau kalian buka website suka keluar ya bahasa yang tiba-tiba
tiba-tiba Inggris, tiba-tiba langsung Indonesia sama AI gitu ya. Nah, katanya masa depan ada di tangan kita. Teknologi AI memberikan kekuatan luar biasa untuk menciptakan, belajar, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang kalian peroleh hari ini, kalian satu langkah lebih dekat untuk menjadi inovator di masa depannya. Nah, AI itu emang ya dia menggantikan posisi manusia, tapi juga kalau kita kolaborasi, maka akan ada sinergi ya antara manusia dan AI itu sendiri. Terus juga AI mengubah cara kita belajar. Nah, penggunaan AI dalam pendidikan telah meningkatkan 300% dalam 3 tahun terakhir. Contohnya personalisasi pembelajaran, asisten virtual, dan alat penilaian otomatis telah menjadi semakin umum di ruang kelas di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia ya. Nah, tantangannya misalnya kesenjangan digital, di mana nggak semua orang bisa akses AI ya, karena akses AI itu butuh apa? Internet ya, butuh internet. Terus juga keamanan data ya, dikhawatirkan kalau kalian keseringan pakai AI, data-data kalian bisa bocor ya. Terus juga ketergantungan ya, kalau kita tahu keseringan ya pakai AI, kita bakal jadi ketergantungan ya ke AI ya. Terus juga apa ya kayak terus tapi ada peluangnya nih, misalnya peluangnya personalisasi pembelajaran, jadi kalian bisa cari materi dari AI, terus juga pengembangan karir baru di bidang AI, dan juga kolaborasi global yang lebih mudah dan produktif. Ini perkembangan AI di Indonesia ya, nanti kalian bisa baca, nanti Bapak kirim. Nah, kita lanjut aja ke fitur ChatGPT ya. Di sini contoh ChatGPT misalnya, ini untuk siswa SMP misalnya, tolong jelaskan fotosintesis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa SMP. Nah, nanti sih biasa ya, saya tahu ya, si ChatGPT akan menjawab fotosintesis adalah seperti memasak yang dilakukan tumbuhan, buat mengambil air dari tanah, karbon dioksida dari udara, dan menggunakan sinar matahari sebagai kompos untuk membuat makanan sendiri berupa gula dan lainnya dan sebagainya. Terus juga ada fitur kedua yaitu Miro. Miro itu nanti kalian bisa pakai untuk membuat peta pikiran atau mind map ya. Terus juga yang ketiga ada fitur Suno AI. Nah, Suno AI nanti kalian coba buat lagu dengan lirik, tapi misalnya kalian liriknya cari di ChatGPT, misalnya kalian mau suasana hatinya lagi apa, nanti cari liriknya, terus juga temponya yang terjatuh, terus genrenya mau apa, terus terakhir nanti keluar si lagunya. Kita coba simulasi ChatGPT dulu ya. Coba kalian ada 3 orang aja ya, yang kalian misalnya penasaran dengan pengetahuan apapun, terus kalian cari di ChatGPT. Boleh? Siapa yang mau? Dari sini siapa? ChatGPT. Oke, siapa? Apa? Siapa? Bakti. Bakti itu siapa lagi? Oke, yang di sebelah kanan yang mau coba fitur ChatGPT. Nah, cuma 2 orang cukup ya. Coba Bakti cari pengetahuan yang Bakti mau penasaran, mau tahu Pak di HP. Nah, coba. Dan juga sekalian ya, dan juga ya. Udah ada, dan juga yang mau ini, Bakti udah ada? Udah. Bakti penasaran apa pengetahuannya? Itu aku penasaran apa yang terjadi pada pembunuhan Presiden Abraham Lincoln. Terus jawaban ChatGPT Itu katanya dia dibunuh, ditembak pada sedang menonton drama komedi berjudul All American Cousin. Oke, terus ya, oke. Terus tadi cuma pengetahuan lain dan pengen cari. Kalau aku, bagaimana pembelajaran denah mempengaruhi letak arsitektur? Terus Menurut jawabnya. jawabannya itu bagaimana bangunan ditempatkan, disusun, dan berinteraksi dengan lingkungan. Oh, oke. Oke, ya, itu untuk fitur AI ChatGPT ya.
Jadi kalian bisa manfaatkan untuk mencari pengetahuan, terus membantu kalian membuat tugas ya, pelajaran kayak gitu. Nah sekarang yang kedua Suno AI. Suno AI pertama kalian harus punya dulu akun Google di HP-nya. Ada nggak? Oke. Nah sekarang kalian coba buka Suno AI di Google-nya. Buka Suno AI di Google. Suno AI ini ya. Udah ketemu Suno AI? Terus Suno AI-nya kalian klik, coba sambil dilihat. Ada yang udah bisa buka Suno AI? Oke, nah kalian coba login di sign in di atau masuk ya bahasa Indonesia. Bisa udah nggak bisa? Oke, ya, udah yang masuk ke loginnya. Yang udah masuk coba kalian ke tab baru ke ChatGPT, terus kalian cari lirik yang mau kalian buat untuk bikin lagu, buat lagu. Misalnya kalian sekarang suasana hatinya lagi apa? Terus kayak saya sedang galau atau apa, coba kalian buatkan lirik lagu. Nanti ChatGPT akan membuatkan lirik lagu buat kalian. Nah, oh itu udah bisa ya. Nah, ada yang udah? Ada yang sudah? Coba yang sudah boleh angkat tangan. Ya udah, sudah. Hah? Oh gitu. Ya udah ya, dapat liriknya. Terus coba Diana, genrenya apa? Mau apa? Sedih. Sedih campur senang gitu ya. Liriknya udah dapat ya. Coba liriknya Diana masukin ke situ liriknya ya. Situ ya. Coba genrenya mau apa? Pop, dangdut atau apa? Misalnya pop aja coba. Terus temponya juga diatur ya. Oke, sekarang coba diproses ya. Kita tunggu. Udah ada? Coba didengarkan ke yang lain ya. Lagu hasil Diana dari AI ya. Coba di play aja. Nggak ada lagi. Ya cukup dari Diana ya. Nah ini ya contoh dari membuat lagu dari AI. Coba yang sebelah kiri ya, dicoba aja. Ada bisa nggak? Jadi udah dapat tapi apa? Oh, nah yang lain. Ada yang udah yang lain? Satu orang lagi aja. Ini yang mau coba. Liriknya udah dapat? Oh ini ya. Oke, ini. Kita dengar ya. Wah, langsungnya. Oke, makasih ya, cukup ya. Nah itu ya, ada dua lagu. Yang pertama yang Diana lebih slow ya sedikit ya, karena campuran antara perasaan sedih dan gembira. Terus kalau yang Naya lebih agak gembira ya, jadi si temponya lebih cepat. Terus juga bisa dihasilkan dari Suno AI dan dapat dari lagu favorit yang mungkin Naya yang inginkan ya, kayak gitu ya. Nah kita udah praktek ya, sudah praktek ChatGPT dan juga Suno AI. Nah di sini kita simpulkan ya dari teori dan praktek yang kalian coba lakukan. Pertama bahwa AI sebagai alat
AI bukan hanya teknologi masa depan, tetapi alat bantu yang sudah tersedia untuk meningkatkan kreativitas dan efisiensi belajar. Nah, meningkatkan kreativitas ini, misalnya kalian yang nggak bisa buat lagu, akhirnya bisa membuat lagu ya, kayak contoh tadi Diana dan juga Naya. Terus juga penggunaan etis ya, pentingnya menggunakan AI secara bertanggung jawab dan kritis sebagai pendukung. Tapi penggunaan AI ini jangan menjadi hanya satu-satunya alat ya, tapi juga kalian harus punya pemikiran sendiri ya untuk membuat AI ini sendiri. Terus juga kesimpulan dari 3 fitur yang kita bahas tadi, yaitu ChatGPT adalah asisten berbasis bahasa yang dapat membantu menjawab pertanyaan, menulis dan juga memecahkan masalah ya, yang tadi dipraktekkan oleh Bakir dan juga Najma. Terus juga Miro ya, walaupun kita tidak mempraktekannya, tapi Miro ini bermanfaat ya bagi kalian untuk membuat mind map. Terus juga Suno AI, membuat musik AI yang memungkinkan siapapun menciptakan karya audio tanpa perlu keahlian musik. Mungkin Diana atau Naya nggak punya ya keahlian musik ya, tapi karena dengan AI ini Diana dan juga Naya bisa membuat lagu ya tadi. Nah, terakhir, Bapak mau tanya ya, ada yang bisa jawab? Apa yang menarik dari pembelajaran AI hari ini? Ada yang bisa jawab? Prakteknya. Jadi, apa yang bisa Naya tahu dari ini? Ya, kita jadi kayak mempermudah buat ngapain dari informasi dan jawaban buat lagu. Dengan ChatGPT dan juga lagu ya. Iya. Menyesuaikan. Nanti Naya praktekin ya untuk membuat lagu yang lainnya. Iya. Terus juga aplikasi AI mana yang menurut kalian paling berguna untuk belajar? Suno apa? Oh Miro ya. Tapi nanti kita belum praktekannya, mungkin di pertemuan selanjutnya kita coba praktekannya untuk Miro AI. Terus ChatGPT mengapa? Ada yang bisa jawab alasan kenapa ChatGPT? Dari lebih bermanfaat mungkin saat ini ya kita lihat ini. Oke, terus bagaimana AI bisa membantu kalian menyelesaikan tugas sekolah di masa depan kira-kira? Atau sekarang juga udah membantu ya? Udah membantu ya? Ada yang mau cerita waktu buat tugas sekolah dengan ChatGPT? Ada semua mau coba? Atau siapa? Pengalaman bisa? Atau yang laki-laki ini? Pengalaman menjadi tugas pakai ChatGPT? Banyak Pak. Banyak yang lain atau gimana? Ada siapa pernah pakai apa di mata pelajaran apa? Apapun semua ya. Jadi hampir semuanya untuk pelajaran bisa, kecuali olahraga mungkin. Oh olahraga, ini ya. Oke. Terus pertanyaan keempat, tantangan apa yang mungkin kalian hadapi saat menggunakan AI? Kira-kira apa ya tantangannya? Ada modal. Oke. Dari segi Jawabannya akurat. Jawaban yang ini ya. Jawaban. Ya Pak, akurat tidak jawabannya. Oh belum tentu akurat ya. Kadang halu Pak. Oh kata Ilham sama Gaby kadang-kadang ngaco ya jawabannya. Betul, betul. Oke. Terus ada lagi jawabannya? Quinca, mungkin kira-kira kelemahannya? Oh, jadi tadi ya materi yang tadi ya bahwa harus ada kolaborasi ya antara AI dan manusia. Jadi tidak hanya AI ya yang untuk bekerja, tapi kita juga coba memeriksa lagi ya jawaban AI itu betul atau tidak. Betul Pak. Oke. Terus yang terakhir nih pertanyaannya, keterampilan apa yang perlu kalian kembangkan untuk memanfaatkan AI secara optimal? Keterampilan Berpikir kritis. kritis, ada lagi kreativitas, benar berarti. Terus apa lagi? Butuh apa? Butuh motivasi juga mungkin untuk ini ya. Nah, ada lagi atau cukup? Cukup ya. Oke. Nah terakhir Bapak tutup ya pembelajaran ini dengan satu kalimat. Gunakan AI sebagai teman untuk berkreasi, tapi bukan untuk mengganti kreativitas kalian. Setuju? Setuju. Tangan ya untuk pembelajaran hari ini. Ya mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Tolong jaga kesehatan kalian ya. Mungkin karena lagi musim hujan ya. Terus jangan lupa berdoa dan selalu semangat untuk sekolah ya. Di akhir kata, mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan dalam kata dan ataupun misalnya kalimat yang mungkin tidak mengenakannya bagi kalian, mohon dimaafkan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam